Halo pecinta catur dimanapun kalian berada, kali ini adalah pertandingan antara Napoleon Bonaparte melawan Johann Albert. Pertandingan diselenggarakan di Schönbrunn Palace Exhibition pada tahun 1809. Napoleon Bonaparte memegang bidak putih dan Johann Albert memegang bidak hitam. Langsung saja pertandingan diawali dengan pembukaan E4, kemudian E5. Putih memainkan menterinya ke F3, kemudian hitam membalas dengan kuda C6, gajah putih ke C4. Mulanya Napoleon menganggap lawannya terlalu ringan untuk dikalahkan seperti pertandingan sebelumnya dengan lawan yang sama. Kemudian fakta selanjutnya malah berkata sebaliknya. Mari kita lihat. Hitam memainkan kuda ke F6, kemudian putih kuda ke E2. Selanjutnya gajah ke C5. Putih dianjurkan mengembangkan bidaknya terutama langkah kuda ke C3, tetapi di sini Napoleon memainkan pion A3. Kemudian D6, langkah kuda ke C3 atau pion ke H2 masih direkomendasikan sebagai langkah yang terbaik. Kemudian putih melakukan rokade pendek. Kemudian hitam memainkan gajah ke G4, menteri geser ke D3, kemudian kuda hitam ke H5, pion maju mengancam gajah di H3, kemudian gajah memakan kuda E2, menteri memakan gajah, kemudian kuda mengancam menteri putih, menteri geser ke E1, kemudian kuda hitam ke D4, gajah ke B3, kuda memakan pion skak, raja geser ke H2, menteri hitam ke H4, pion maju ke G3, kuda ke F3 skak, raja geser ke G2, kuda memakan menteri skak, benteng memakan kuda. Hitam bisa menukarkan kudanya dengan benteng putih disusul langkah skak menteri ke F2, mengingat posisi gajah hitam yang sangat kuat bakal menembus pertahanan tentara Napoleon. Selanjutnya menteri ke G4, pion maju ke D2, gajah memukul pion di F2, kemudian benteng ke H1, menteri skak, raja geser ke F1, gajah ke D4, raja ke E2, menteri ke G2 skak. Ini yang dinamakan sebagai posisi serba salah, tetapi masih ngotot melanjutkan permainan. Napoleon masih belum percaya dia bisa ditaklukkan. Pertandingan masih berlanjut dengan raja ke D1, kemudian menteri memukul benteng skak, raja naik ke D2, kemudian menteri ke G2 skak, raja turun ke E1, kuda ke G1, kemudian kuda putih ke C3. Upaya terakhirnya melindungi petak E2 dari ancaman skakmat, tetapi gajah memukul kuda skak, pion memakan gajah, menteri ke E2 skakmat. Dari sini kita belajar bahwa strategi peperangan di lapangan sekelas Napoleon belum tentu mahir dalam strategi di atas papan catur, sampai pada akhirnya dia sadar dan mengatakan, inilah langkah permainan strategi terburuk yang kurasakan langsung selama ini. Kupikir aku bisa mengalahkannya, tetapi aku keliru.